Gimana kabar? Kabar baik? Kabar baik semuanya teman-teman? Baik, Pak, baik. Ya, alhamdulillah kalau baik semua. Ya, ya memang apa itu sehat itu sesuatu yang mahal ya teman-teman ya. Kita punya kita punya yang banyak tapi kalau nggak sehat juga kurang enak ini ya. Atau mending mending teman-teman apa itu punya harta banyak nggak sehat atau sehat tapi hartanya nggak begitu banyak. Kira-kira pilih yang mana ini teman-teman? Kira-kira lebih milih yang sehatnya atau lebih milih yang hartanya nih? Jangan dua-duanya ya. Nggak ada pilihan yang dua-duanya ini. Kira-kira teman-teman lebih lebih memilih yang mana ini? Dikasih sehat atau apa dikasih harta ini teman-teman? Kalau disuruh milih kira-kira milih dikasih harta yang banyak apa dikasih sehat yang banyak? Dua-duanya. Ya, dua-duanya kalau dua-duanya ini ideal tapi nggak ada pilihan. Kadang-kala hidup itu harus dalam posisi yang nggak enak. Kalau enak terus ya jadi apa namanya ngelokro ya, mentalnya mental ngelokro gitu, nggak punya jiwa pejuang gitu. Ya, tentu tentu kalau orang normal ya, kalau orang normal orang normal itu maksudnya orang yang bisa berpikir gitu. Untuk apa banyak harta tapi nggak sehat. Justru ketika teman dalam posisi sehat itu bisa ngapain aja. Ya, bisa ngapain aja. Mau makan ya enak, mau jalan-jalan ya enak, mau kerja ya enak, mau kerja apapun juga bisa. Tapi ketika teman-teman dalam posisi uangnya banyak tapi nggak sehat, iya sama aja, nggak bisa ngerasain. Makan kadang-kala dibatasi ini nggak boleh tuh yang nggak boleh. Padahal enak-enak itu nggak boleh. Mau kerja juga namanya orang sakit, kita mesti kalau sakit secara alamiah itu kurang optimal ya. Teman-teman pas kuliah saja deh. Ya, kalau karena sekarang yang di sini kan belum posisinya bekerja. Teman-teman deh posisi kuliah itu. Posisi kuliah terus kondisinya kurang fit itu pun juga saya yakin kuliahnya nggak begitu optimal. Bawaannya itu pengennya rebahan aja, bawaannya pengennya istirahat aja, ya itu sudah alami lah, itu sudah alamiah manusia begitu. Kalau dalam posisi nggak fit maunya ya istirahat, kalau dipaksakan juga nanti dampaknya mungkin akan lebih parah dan lain sebagainya. Jadi nikmati saja teman-teman dan disyukuri nikmat sehat yang ada sekarang. Teman-teman dikasih sehat itu sudah bagus banget ya, nggak perlu harus nuntut dapat uang banyak ya. Nah, uang itu bisa dicari gitu. Uang itu bisa dicari, yang sulit untuk dicari itu sehatnya gitu. Maka manfaatkan dengan sebaik mungkin nikmat sehat yang sekarang teman-teman punya ya. Dengan cara apa ya, mumpung pas sehat. Kalau teman-teman ingin memaksimalkan belajarnya, memaksimalkan dalam posisi sakit nanti teman-teman nggak bisa memaksimalkan, mau datang ke kampus ya males, mau ngelihat tutorial ya juga males, ikut training ikut kursus juga males gitu ya, karena ya dalam kondisi yang kurang fit. Nah sekarang mumpung sehat semua nih, mumpung sehat semua sekarang, kalau bisa dimaksimalkan belajarnya ya teman-teman. Oke, teman-teman ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga ya. Kita sudah masuk di pertemuan ketiga. Selalu saya pastikan dulu teman-teman, apakah sampai pertemuan ketiga ini teman-teman sudah dapat untuk link pengumpulan tugas? Sudah dapatkah link pengumpulan tugasnya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, sudah dikumpulkan? Tugasnya sudah dikumpulkan? Gimana? Tugasnya sudah dikumpulkan? Sudah dikumpulkan tugasnya? Halo teman-teman dari semua cabang. Oke, saya pastikan dulu teman-teman Surabaya sudah dapat link pengumpulannya ya. Sudah. Sudah. Kemudian Banten sudah dapat link pengumpulannya.
Sudah. Sudah. Kemudian Purwakarta sudah dapat link pengumpulannya? Halo, teman-teman Purwakarta, sudah dapat link pengumpulan tugas? Sudah Pak, sudah. Nah, oke. Bengkulu sudah dapat? Belum. Belum itu memang edunya belum dapat atau teman-teman belum konfirmasi ke edu? Belum ini Pak, belum dikirim Pak. Tunggu sebentar ya. Belum dikirim dari? Sudah dikirim sama saya, tapi tinggal saya share Pak. Apa Bu? Oh, oke. Berarti bolanya ada di kamu dan yang jadi diamkan itu kamu. Karena teman-teman ini belum bisa mengumpulkan tugas, linknya terhenti di kamu ini gitu. Ya. Oke, berarti semua cabang ini sudah dapat link pengumpulan tugas ya. Nah, pertanyaan berikutnya, sudah dikumpulkan atau belum? Surabaya sudah mengumpulkan tugasnya atau belum? Teman-teman Surabaya sudah mengumpulkan tugasnya? Sudah. Sudah. Ya. Oke, saya cek ya teman-teman dari Surabaya. Ini Pak, hari ini saya kumpulkan soalnya belum sempat. Oke, ini di sini belum ada, berarti Ya, belum ya? Hari ini saya kumpulkan. Jangan bilang sudah, Mas. Jangan bilang sudah kalau belum. Ya. Dapatnya kapan? Dapat linknya kapan? Udah dari awal. Lah kok baru ini konfirmasi sekarang? Katanya dari awal belum dapat. Bukan Pak, sudah dari dulu Pak. Dari awal, sorry. Dari awal perkuliahan sudah dapat? Oh bukan, dari awal pertemuan. Lah ya dari awal perkuliahan berarti. Iya. Lah ya kok tugasnya belum pernah dikumpulkan? Masih mungkin habis presentasi, mungkin ada beberapa direvisi, baru saya kumpulkan seperti itu. Bukan seperti itu Mas metodenya, bukan seperti itu. Ketika memang ada tugas, kumpulkan apapun hasilnya. Nanti baru kita review bareng. Setelah ada revisi, kalau memang perlu direvisi, disubmit ulang nggak apa-apa. Bukan dipresentasikan dulu, kalau ada revisi baru disubmit, nggak begitu metodenya. Ketika ada tugas, kumpulkan. Dari pertemuan awal itu sudah saya mintakan untuk dikumpulkan. Ya sudah kumpulkan aja. Nanti pertemuan berikutnya kita akan review. Nah, memang perlu direvisi enggak apa-apa. Nanti revisi saja terus disubmit ulang. Teman-teman yang lain yang enggak sempat direview saya, enggak apa-apa kalau mau diperbarui lagi, kan sudah dapat nih beberapa insight. Oh, ternyata ini keliru nih. Tak perbaiki lagi, enggak apa-apa, silakan disubmit. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab teman-teman, ketika ada tugas ya kumpulkan. Apapun hasilnya kumpulkan dulu gitu. Jangan nunggu di review baru dikumpulkan. Itu ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian teman-teman dari Banten yang sudah mengumpulkan, teman-teman Banten? Sudah mengumpulkan? Belum. Kenapa? Dapatnya kapan? Dapat linknya kapan? Tadi sore Pak. Tadi sore. Iya. Barusan aja. Setelah seminggu saya minta baru dikasih sore tadi. Baru tahu tadi sore. Iya, maksudnya satu minggu kemarin saya minta untuk dijawel edunya baru terfollow up sore tadi. Iya. Ya, ini juga sebenarnya agak keliru ya. Itu nanti kalau teman-teman ketemu dengan klien kayak gitu mesti dimarahin itu. Gimana tuh kok sekarang baru mulai sekarang gitu, itu pasti akan jadi nilai negatif lah mata klien gitu kira-kira. Nah, ini berarti teman-teman komunikasinya masih perlu ditingkatkan ya. Komunikasi teman-teman masih perlu ditingkatkan gitu. Nah, ini jadi salah satu L3 ini. Jadi saya sudah pernah bilang hard skill itu bagi saya nggak begitu ngaruh banget itu. Hard skill itu bisa dilatih kapanpun. Hard skill itu dilatih kapanpun, tapi soft skill itu nggak bisa dilatih dan nggak bisa mendadak. Itu harus terlatih.
skill itu nggak terlatih dan itu teman-teman nggak akan dapatkan. Kalau hard skill teman-teman pun bisa gampang. Makanya saya selalu melakukan hard skill itu urusan nomor 2 lah. Nomor 2 itu orang bisa latihan kapanpun dan cepat bisa. Tapi soft skill itu nggak bisa setiap saat dan nggak bisa dadak gitu. Ini komunikasi itu bagian dari soft skill yang teman-teman harus ditingkatkan lagi. Nggak apa-apa sudah. Ini untuk pembelajaran saja. Berikutnya komunikasinya lebih responsif lagi ya teman-teman. Oke, kemudian teman-teman Purwakarta dapat linknya kapan? Dapat linknya kapan teman-teman? Dapat linknya kemarin Pak, pas mau mulai pelajaran itu dapat kemarin itu minggu kemarin sebelum pelajaran Bapak mulai. Oh oke, berarti sudah dapat ya dari minggu kemarin ya? Oh ya sudah. Ini lagi pada ngerjain Pak. Oh lo kok baru ngerjain malah? Iya, belum dibikin ke PDF-nya, tinggal pindahin. Ya, apapun itu tetap sebenarnya melewati deadline gitu. walaupun tinggal di PDF kan, misalnya kayak ketemu dengan klien harus jadi presentasinya. Apa ini kayaknya formatnya masih keliru lah, itu nggak ada urusan itu. Padahal hanya masalah format ya. Tapi tidak apa-apa ya sudah. Oke, kemudian teman-teman dari Bengkulu, ya, dapat linknya kapan? Baru hari ini. Setelah 1 minggu juga. Setelah 1 minggu juga. Setelah 1 minggu juga baru terfollow up hari ini. Ya, oke. Nah ini teman-teman, maksudnya kenapa teman-teman mungkin akan berpikir saya kok agak keras ya dalam hal ini. Bukan masalah itu. Saya pengen memberikan pembelajaran untuk teman-teman. Ini jangan dianggap sebagai saya itu keras untuk masalah tugas-tugas BINUM. Bukan begitu. Bukan saya keras. Saya sebenarnya orangnya itu lembut kok. Kalau memang belum ya, tadi memang saya marahin kan enggak juga. Teman-teman belum mengumpulkan juga enggak saya apa-apakan itu. Ya hanya saya pengen memberikan pembelajaran untuk teman-teman bahwa hal-hal yang tidak terkait dengan hard skill seperti ini yang teman-teman harus latih dari sekarang. Ya harus latih dari sekarang. Kalau teman-teman nggak bisa latih itu, saya tidak bisa berharap banyak. Kalau masalah hard skill saya masih bisa bantu teman-teman. Nanti kita kuliah gitu ya, kita akan belajar teknis-teknis, teman-teman saya yakin bisa lah kalau hard skill. Saya nggak meragukan kemampuan teman-teman untuk memahami hard skillnya, tapi soft skill itu yang teman-teman nggak akan dapatkan kalau nggak dilatih. Makanya saya juga pengen melatih teman-teman yang kaitannya dengan soft skill gitu. Nah, beberapa hal seperti ini yang kaitannya dengan project itu biar teman-teman mulai terbiasa gitu ya. Ya, saya memaklumi teman-teman baru semester 3 ya. Baru semester 3 dan mungkin ini kali pertama menggunakan metode project based, ataupun kalau pernah diterapkan project based di mata kuliah yang lain mungkin nggak seketat seperti saya. Nggak seketat itu karena apakah memang tidak benar-benar seperti project real atau bagaimana saya kurang tahu. Nah, saya di sini pengen benar-benar memposisikan teman-teman ngerjain project real. Walaupun ini projectnya saya yakin juga nggak real banget gitu lah. Teman-teman mungkin mengada-adakan sendiri gitu. Tapi saya pengen membawa project ini layaknya real. Jadi teman-teman benar-benar diharapkan dengan situasi di project real bagaimana gitu. Nah, ini untuk pembelajaran teman-teman saja. Oke, jadi karena memang ini belum ada yang mengumpulkan, ya karena belum ada yang mengumpulkan, saya tidak bisa mereview dan saya mungkin tidak akan mereview untuk kasus teman-teman. Saya akan terus berlanjut untuk mereview tugas berikutnya. Tugas berikutnya hari ini teman-teman, hari ini kita akan belajar terkait dengan use case ya. Use case itu sudah kita ke desain ya, ke desain sistem. Kita sudah masuk ke use case, ke desain sistem. Hari ini kita akan belajar untuk memahami diagram use case. Diagram use case ini fungsinya adalah untuk menggambarkan kebutuhan pengguna di dalam sistem atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam sistem. Itu namanya use case. Ya, itu namanya use case. Dan use case ini nggak bisa teman-teman kerjakan kalau kalau tugas yang kedua kemarin itu belum selesai, belum ada wujudnya. Itu nggak mungkin akan bisa.
Acuannya use case itu adalah dari tugas kedua. Ya, jadi tugas kedua itu harus fix dulu, baru kita bisa masuk ke use case. Ya, kalau tugas keduanya belum, maka use case itu belum bisa dikerjakan. Nah, saya tidak akan melirik ke belakang lagi. Ya sudah, karena teman-teman tidak mengumpulkan, saya nggak bisa mereview. Saya akan terus berlanjut ke use case, dan besok pun juga akan saya langsung review ke use case. Kalau teman-teman mengumpulkan ya, saya akan langsung review ke use case. Kalau di use case itu ada yang keliru, ya teman-teman harus balik lagi. Itu konsekuensi. Kalau di dalam sebuah project ada yang keliru dari di awal, kemudian berlanjut sampai ke proses berikutnya, maka mau tidak mau harus balik lagi, dibenarin lagi, terus maju lagi, bener lagi, maju lagi, begitu. Jadi konsekuensi ketika nanti di use case itu atau di diagram selanjutnya kok ada yang keliru, teman-teman harus balik ke proses sebelumnya, karena harus saling terkait ini. Fix dulu baru bisa lanjut, begitu. Nggak bisa loncat, ya, nggak bisa loncat. Oke, itu teman-teman, saya langsung masuk saja ke materi kita hari ini. Silakan nanti bisa difahami dulu kaitannya dengan use case diagram. Kalau teman-teman mau langsung dipraktekkan juga boleh, ya. Tetapi hari ini concern saya adalah untuk menjelaskan dulu yang kaitannya dengan use case. Prakteknya besok, ya. Untuk prakteknya besok baru kita benar-benar implementasi use case sesuai dengan project teman-teman. Nah, hari ini kita memahami dulu nih apa itu istilahnya notasi-notasi yang ada di use case. Ya, jadi kalau kita mau gambar use case, apa sih yang dibutuhkan? Nah, kita perlu pelajari dulu teman-teman. Baru pertemuan besok kita menggambar. Jadi ada 2 pertemuan ya. Ada 2 pertemuan untuk use case diagram. Oke, teman-teman. Oke, ini ya. Oke, use case. Ya, kita mulai ke pembahasan ya, use case. Use case diagram ini salah satu diagram yang menggambarkan sebuah aktivitas di dalam sistem. Use case ini termasuk model teman-teman. Ya, use case ini termasuk model yang cukup mendasar ya, model yang cukup mendasar untuk sebuah desain ya, untuk sebuah desain sistem. Jadi ketika teman-teman mau membuat desain sistem, ya salah satu model yang pertama dibuat adalah use case. Ya, salah satunya yang perlu dibuat adalah use case. Use case ini adalah diagram yang untuk menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Jadi maksudnya sistem itu mau ngapain sih? Nah, sistem itu mau ngapain? Nah, mau ngapain ini digambarkan dengan use case. Kalau sebagai contoh nih, kita berbicara apa itu misalkan sistem untuk marketplace deh, gitu ya. Kita contohkan pakai marketplace saja yang sudah familiar di teman-teman. Ada sistem marketplace atau aplikasi marketplace, ya. Di marketplace ada banyak aktivitas atau fungsi-fungsi yang berjalan di dalam sistem. Sebagai contoh saya contohkan nih, menampilkan katalog barang atau produk. Itu kan aktivitas di sistem. Nah, maka menampilkan katalog produk itu termasuk dalam use case. Terus lagi, memasukkan ke keranjang belanja itu juga termasuk use case. Melakukan check out itu juga termasuk use case, aktivitas dalam user. Melakukan pembayaran itu juga use case. Mengecek status pengiriman barang atau mengecek status pesanan itu juga termasuk dalam use case. Nah, itu contoh use case teman-teman. Kebutuhan fungsional yang ada di dalam sebuah sistem. Nanti kita gambarkan dengan use case. Kalau bahasa gampangnya, teman-teman kemarin saya minta untuk mendefinisikan kebutuhan pengguna. Ya, mendefinisikan kebutuhan pengguna. Nah, kebutuhan pengguna inilah yang nanti akan digambarkan dengan use case. Oh, pengguna butuh ini nih, mengolah data, butuh mencetak laporan, butuh apalagi misalkan melakukan pesanan dan seterusnya. Nah, itu semuanya nanti digambarkan di dalam use case ya. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Ingat di sini teman-teman, use case hanya menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh sistem.
tidak mendefinisikan bagaimana caranya. Caranya itu tidak di use case. Kalau cara atau bagaimana ini untuk menjawab bagaimana ada di diagram namanya DFD, teman-teman. Data Flow Diagram. Nah, itu yang untuk mendefinisikan bagaimananya. Kalau use case itu hanya mendefinisikan apa yang akan dilakukan. Contoh, yang paling umum deh, yang paling umum dalam sebuah sistem itu kan pasti ada proses untuk login. Di use case itu hanya menggambarkan melakukan login atau login saja cukup deh. Melakukan login atau login pengguna itu sudah cukup. Padahal ketika kita melakukan login itu kan ada metodenya, ada caranya. Apakah login itu dilakukan menggunakan SSO begitu ya, single sign on lewat Google kah atau lewat Facebook atau lewat apapun gitu ya, biasanya kan terhubung dengan akun sosial media. Bisa dengan SSO atau dengan memasukkan username password atau email password, itu kan yang konvensional. Itu cara, teman-teman. Itu cara untuk melakukan login. Memasukkan username, memasukkan password atau memasukkan email, memasukkan password atau menggunakan SSO itu bagaimana? Nah, cara seperti ini tidak dijelaskan di dalam use case, tetapi di dalam DFD. Kalau di use case cukup teman-teman definisikan saja melakukan login atau login pengguna saja. Kemudian menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Nah, makanya tadi saya katakan teman-teman, use case itu sebenarnya menggambarkan kebutuhan pengguna. Pengguna butuh apa saja yang perlu dilakukan di dalam sistem. Nanti sistem akan mengakomodir itu kebutuhannya. Nah, memfokuskan pada proses komputerisasi. Nah, ini juga menjadi catatan teman-teman. Kita tidak memfasilitasi fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan sistem yang non computerized. Artinya kebutuhan ini memang kebutuhan yang tidak bisa disistemkan. Perlu tapi tidak bisa disistemkan. Contoh begini teman-teman. Kalau di dalam marketplace. Di dalam marketplace teman-teman mau bayar nih. Mau bayar, kebetulan yang dipilih metode transfer. Metode transfer ini yang teman-teman pilih. Dan kebetulan juga teman-teman nggak punya akun m-banking atau e-banking, harus melewati ATM. Transfernya itu lewat ATM. Nah, aktivitas teman-teman melakukan transfer lewat ATM itu nggak perlu dimasukkan ke dalam nggak perlu dimasukkan dalam use case. Melakukan pembayaran di ATM sana kan itu tidak terkomputeris, itu fisik, teman-teman fisik datang ke mesin ATM, itu nggak perlu digambarkan di use case, walaupun itu juga bagian dari pembayaran, tapi bukan terkomputeris, gitu ya. Termasuk bahkan yang komputeris, melakukan transfer via ATM, walaupun itu kelihatannya sistem, walaupun itu kelihatannya komputeris, tapi kan nggak ada hubungannya dengan sistem marketplace kita, maka juga nggak usah dimasukkan. Jadi pokoknya teman-teman, yang perlu diakomodir di dalam use case itu hanya yang proses-proses atau fungsi-fungsi terkomputeris saja, yang memang bisa dikomputeris. Secara umum, menggambarkan hubungan antara use case dan aktor. Nah, nanti teman-teman akan belajar bahwa di use case diagram itu tersusun atas beberapa notasi. Ada yang sebagai use case, ada yang sebagai aktor, ada yang disebut dengan boundary, ada yang disebut dengan package, ada yang disebut dengan association atau dependency. Itu nanti kita pelajari di belakang. Ya. Secara umum, use case adalah pola perilaku sistem, aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Ya. Urutan transaksi yang berhubungan yang dilakukan oleh satu aktor. Di dalam use case, teman-teman akan menggambarkan urutan aktivitas. Dari awal apa, kemudian apa, sampai yang paling akhir apa. Ini bukan mandatori teman-teman. Mengurutkan aktivitas ini tidak mandatori. Artinya begini, teman-teman boleh saja sih nggak urut gitu ya. Mendefinisikan aktivitas itu nggak harus urut, nggak apa-apa. Ya, jadi teman-teman boleh acak. Tapi biasanya untuk mempermudah sistem analis memahami atau si programmer memahami, use case dibuat urut, aktivitasnya urut. Pertama login, setelah login apa, kemudian setelah apa, dan seterusnya sampai akhir mungkin menampilkan laporan atau mencetak laporan gitu ya, mencetak laporan. Jadi berurutan aktivitasnya.
Use case diagram terdiri, nah ini teman-teman, use case diagram terdiri dari satu use case. Use case itu sendiri, use case itu aktivitasnya, ya. Use case itu aktivitasnya. Aktor adalah penggunanya. Makanya kemarin teman-teman saya minta untuk mendefinisikan pengguna, karena pengguna itu akan kita libatkan di dalam use case ini, harus tergambar siapa saja penggunanya, gitu ya. Siapa saja penggunanya, baru kita bisa gambar use case. Pasti butuh penggunanya, pasti butuh kebutuhan pengguna. Nah, kebutuhan pengguna ini berawal dari sebuah masalah pengguna. Makanya kemarin kan 3 komponen nih yang saya minta teman-teman untuk didefinisikan, masalah, kebutuhan, sama penggunanya. Ini saling terkait. Penggunanya siapa? Setiap pengguna boleh jadi punya masalah yang berbeda-beda. Setelah ketemu masalahnya, terus hasilnya adalah solusi. Solusi itu di kebutuhan. Ya, solusi itu bisa jadi di kebutuhan. Makanya 3 hal ini saling terkait dan ini akan kita pakai di dalam use case diagram, teman-teman. Ya. Kemudian relationship itu hubungan antara aktor dengan use case atau use case dengan use case. Jadi nanti teman-teman ketika menggambar use case, ada gambaran, ada hubungan atau ada semacam relasi garis gitu ya, yang mengindikasikan hubungan antara aktor dengan use case. Aktor melakukan apa gitu maksudnya. Aktor atau pengguna melakukan apa di dalam sistem. Itu namanya relationship. Atau juga use case dengan use case itu bisa dihubungkan. Aktivitas apa terkait dengan aktivitas apa di dalam sistem. Nah, itu juga bisa. Yang nggak bisa adalah aktor ketemu aktor. Aktor dihubungkan dengan aktor itu nggak bisa. Ya, jadi yang bisa dihubungkan adalah aktor dengan use case sama use case dengan use case. Kalau aktor dengan aktor nggak bisa. Karena kalau aktor dengan aktor jadinya bukan sistem, bukan aplikasi, itu proses fisik. Kayak contohnya begini, teman-teman melakukan pembayaran SPP nih. Ada sistemnya memang, sistem pembayaran SPP di LP3I gitu misalkan. Ada sistemnya, ada aplikasinya. Tapi proses untuk pembayaran ini kan teman-teman menyerah, kalau kita cash ya, bayarnya cash. Teman-teman kan akan menyerahkan uang tuh ke petugas. Iya kan? Teman-teman akan menyerahkan uang ke petugas, itu proses pembayaran juga. Tapi di sini posisi teman-teman itu kan ketemu langsung, berhubungan langsung dengan si petugasnya. Ini proses fisik namanya. Nah, proses fisik seperti inilah yang nggak perlu digambarkan di dalam use case. Makanya kenapa aktor ketemu aktor nggak boleh. Di use itu aktor ketemu aktor nggak boleh, karena itu proses fisik, tidak terkomputeris. Ya. Itu alasannya teman-teman. Lalu ada sistem boundary box. Sistem boundary box itu semacam batasan sistem. Apa yang akan dikerjakan di lingkup sistem itu. Dan apa yang tidak akan dikerjakan. Berarti kalau di luarnya boundary, ini subsistem lain. Sistem yang tidak terkait dengan sistem sekarang ini gitu ya. Jadi boundary itu dia untuk membatasi kira-kira aktivitas apa yang akan dilakukan oleh sistem yang teman-teman usulkan. Lalu ada package. Package itu bahasa lainnya adalah modul. Ketika kita bikin aplikasi, seringkali modulnya tidak hanya satu, tapi ada banyak modul-modul yang saling terkait. Contoh nih, kalau kita contohkan dengan marketplace aja deh. Marketplace itu ada banyak sekali package-nya. Package pembayaran, package produk, kemudian package pesanan, ada package distribusi, apalagi produk sudah, kemudian distribusi sudah, package penjual. Ya, jadi ini saling terkait ya. Package penjual misalkan di sana ya ada pendaftaran penjual, ada mengelola penjual, ada menampilkan statistik penjual dan seterusnya. Ya, semuanya tercover dalam satu package. Produk juga demikian, ada menambahkan produk, kemudian mengedit produk, lalu mengurangi stok dan seterusnya sampai menampilkan katalognya, itu juga dalam satu package. Pemesanan dan lain-lain juga demikian. Jadi package itu satu modul ya, modul di dalam sebuah sistem. Satu modul yang di dalamnya ada banyak proses gitu, ada proses-proses yang lebih detail. Nah, itu juga bisa digambarkan di dalam use case ya. Oke, jadi use case ini dibuat berdasar keperluan aktor. Ya, use case dibuat berdasarkan kebutuhannya aktor. Teman-teman harus paham dulu apa yang dibutuhkan oleh si aktornya. Merupakan apa yang dikerjakan, bukan bagaimana yang sudah saya jelaskan. Use case hanya menetapkan apa yang seharusnya dikerjakan oleh sistem. Kebutuhan fungsional sistem. Berarti kebutuhan yang tidak fungsional itu tidak perlu dimasukkan.
Kebutuhan yang tidak fungsional itu artinya kebutuhan yang tidak ada hubungannya dengan sistem. Contoh, sistem memang butuh, kalau kita berbicara sistem online gitu ya, memang sistem ini butuh koneksi internet. Aplikasi ini bisa berjalan ketika ada koneksi internet. Itu memang kebutuhan, tapi bukan kebutuhan fungsional, itu kebutuhan non fungsional. Perlu tapi tidak perlu dimasukkan di dalam sebuah use case. Ya tetap diadakan, infrastruktur jaringannya tetap diadakan, tapi nggak usah dimasukkan ke dalam use case karena itu kebutuhan non fungsional ya. Use case tidak untuk menentukan kebutuhan non fungsional, misalnya sasaran kinerja, bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Itu tidak terkait lah. Use case diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil interaksinya dengan aktor. Jadi penamaan use case itu harus merepresentasikan aktivitasnya apa. Harus clear, terdefinisi jelas. Aktivitasnya apa? Login kah? Atau daftar kah? Atau check out kah? Atau melakukan pesanan kah? Itu kan clear. Itu clear. Nah, ini teman-teman, sekarang kita kita sekarang masuk ke notasi ya. Ini sudah masuk ke notasi. Tadi mungkin sedikit terlewat saya sampaikan. Jadi notasi untuk use case itu bentuknya oval. Teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas itu adalah notasi untuk use case, bentuknya elips. Ya, jadi untuk menggambarkan use case kita menggunakan notasinya elips. Ya. Use case dinotasikan dengan gambar horizontal elips. Use case biasanya menggunakan kata kerja. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan ketika mendefinisikan nama use case harus menggunakan kata kerja karena aktivitas, teman-teman. Karena aktivitas kan nggak mungkin ada aktivitas yang berupa kata benda. Misalkan apa ya, pengguna gitu. Pengguna itu kata benda. Pengguna itu nggak bisa dijadikan jelas apakah menambahkan data pengguna atau mengubah data pengguna atau melakukan pendaftaran pengguna. Itu kan clear, aktivitas ya. Nah, itu yang dimaksud dengan use case, harus clear menunjukkan suatu kata kerja, bukan kata benda. Nama use case boleh terdiri dari beberapa kata dan tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama. Nah, ini teman-teman yang juga perlu menjadi perhatikan ya. Use case memang teman-teman boleh, ini kaitan dengan penamaan dulu ya, kaitan dengan penamaan. Kalau penamaan boleh lebih dari satu kata. Kayak tadi contohnya tuh, misalkan melakukan pendaftaran pengguna itu kan 3 kata. Melakukan pendaftaran pengguna itu boleh. Atau melakukan check out pesanan barang itu kan 4 misalkan, itu juga boleh. Lebih dari 1 nggak apa-apa, 1 juga nggak apa-apa, 1 kata juga boleh, yang penting menunjukkan kata kerja atau aktivitas. Yang menjadi catatannya di sini adalah teman-teman, tidak boleh ada use case yang sama. Saya contohkan, ada use case login. Dan di sana ada penggunanya, misalkan kalau kita berbicara sistem pembayaran SPP kan ada mahasiswa dengan petugas gitu ya. Ada penggunanya mahasiswa dengan petugas. Sama-sama mahasiswa ini melakukan login, petugas juga melakukan login. Sama-sama aktivitasnya login. Nah, ketika memang ada dua aktor atau lebih yang menggunakan satu use case yang sama, itu jangan dibikin berulang. Misalkan mahasiswa melakukan login, itu ada use case sendiri, nanti petugas melakukan login, itu sama lagi. Ini ya nggak boleh. Kalau memang sama-sama melakukan login ya tinggal dihubungkan saja. Kedua aktor ini tinggal dihubungkan ke satu use case yang sama. Ada 3 aktor yang melakukan aktivitas yang sama ya tinggal dihubungkan aja 3-3-nya ke satu use case. Jadi jangan diulang jadi 3 atau 2, satu saja. Kalau memang namanya sama dan tujuannya sama, satu saja, tinggal hubungkan dengan aktor-aktor yang terkait ya. Use case diagram tidak terpengaruh urutan waktu. Meskipun demikian, supaya mudah dibaca perlu penyusunan use case. Nah, ini maksudnya teman-teman, tadi bukan mandatori untuk teman-teman membuat aktivitas ini berurut dari apa, kemudian apa sampai yang paling akhir apa. Itu kan urutan waktu, ada urutannya. Sebenarnya bukan mandatori, tidak harus juga begitu. Boleh acak, nggak apa-apa, boleh acak. Tapi memang untuk memudahkan baik sistem analis ataupun developer memahami kerjanya sistem, maka dibikinlah biasanya urut, teman-teman ya. Dibikinlah biasanya urut. Sebuah use case bisa mempunyai dokumentasi atau note atau catatan. Nah, seringkali begini teman-teman,
bikin use case, tapi yang tahu ini hanya teman-teman. Yang tahu maksud use case ini hanya teman-teman. Padahal use case ini akan dipakai juga atau difahami juga oleh si developer. Maka teman-teman untuk bisa menjelaskan apa yang ada di otak teman-teman itu biasanya dikasih catatan. Ada note di use case-nya, ini maksudnya use case ini untuk ini gitu loh. Atau definisi singkatan ini tuh begini, itu bisa dikasih komentar. Jadi dokumentasi itu semacam komentar lah. Semacam komentar atau note atau catatan yang untuk menjelaskan maksud use case ini tuh apa. Biar orang lain selain teman-teman itu juga bisa memahami. Karena ketika yang bisa memahami hanya teman-teman, begitu ini diserahkan ke developer dan teman-teman resign, sudah orang nggak tahu lagi ini apa maksudnya. Ini dulu sistem analis bikin begini, ini apa ya maksudnya ya? Itu karena tidak ada dokumentasi. Jadi boleh dalam use case itu kita berikan dokumentasi sebagai catatan maksud dari use case. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini contoh. Ini saya masih berbicara use case ya, seharusnya ini sudah lengkap ya, semua notasi-notasi use case itu sudah tergambar di sini, tapi saya fokuskan dulu di use case. Teman-teman bisa lihat di sana yang bentuknya oval, ini kurang lebih diagram use case itu nanti begini ya. Ini gambaran secara singkat sekali untuk proses pendaftaran mahasiswa. Di sana yang disebut dengan use case itu yang bentuknya oval, ada daftar kuliah, ada serahkan SKK, teman-teman. Jelaskan di sana bahwa semuanya menggunakan kata kerja. Daftar kuliah itu ya kata kerja, serahkan SKK juga kata kerja. Memang syaratnya sebuah use case harus menggunakan kata kerja. Kemudian, nah ini yang dimaksud dengan dokumentasi atau note teman-teman yang di bawah itu SKK. Kalau sistem analis hanya mendefinisikan SKK kan nggak semua orang ngerti. Developer itu mungkin nggak ngerti SKK itu apa. Yang mungkin tahu SKK kan si sistem analis atau bisnis analis ketika ketemu dengan pengguna nih, dengan klien itu menjelaskannya dengan bahasa SKK gitu ya. Teman-teman juga dikasih tahu SKK itu maksudnya ini loh mas gitu, surat keterangan kerja gitu. Oh oke, saya definisikan di use case itu SKK. Sudah teman-teman mungkin bisa memahami maksudnya, tapi begitu ini use case ini dikasih ke developer, ini programmer, kamu bikin aplikasi untuk pendaftaran mahasiswa, gambarannya begini gitu. Sudah, itu nggak ada penjelasan lagi. Ketika tidak ada note-nya, SKK ini SKK apa ya itu? Kok ada singkatan SKK? Apakah surat kurang kerjaan atau apa, kan bisa jadi memaknai begitu. Orang boleh memaknai apapun ketika tidak ada penjelasan di sana. SKK itu apa gitu? Dan tujuannya untuk apa? Nah, makanya boleh kita kasih note di sana yang disebut dengan SKK adalah surat keterangan kerja. Itu teman-teman, maksudnya dokumentasi begitu. Ini opsional teman-teman, bukan kewajiban dan bukan keharusan. Teman-teman kalaupun nggak kasih note di dalam use case itu juga nggak apa-apa, yang penting sudah bisa dipahami gitu loh, secara mudah dipahami oleh developer nantinya. Tapi ketika teman-teman berasumsi ini kayaknya developer nanti nggak ngerti deh maksudnya, ya kasihlah note, ya kasihlah catatan. Oke, jadi ini gambarnya teman-teman sebuah use case ya. Bentuknya oval ya, kemudian yang gambarnya orang itu adalah aktor ya, nanti ada penjelasannya di slide berikutnya ya. Yang gambar orang ini, stickman ini adalah aktor, yang di tengah ini kotak ini namanya boundary system ya. Di sana ada tulisannya pendaftaran mahasiswa. Oh, berarti ini adalah batasan untuk fungsi pendaftaran mahasiswa. Sistem hanya mengakomodir untuk pendaftaran mahasiswa, sehingga kayak pembayaran, kayak proses KRS-an itu tidak dimasukkan di use case yang ini, mungkin di use case yang lain. Nah, kemudian teman-teman lihat yang paling luar, ada kotakan di paling luar itu adalah package teman-teman, atau modul sistem PMB ya. Nanti juga ada mungkin sistem untuk KRS, ada lagi sistem untuk pembayaran dan lain-lain, itu modul atau package ya. Tuh teman-teman, ini gambaran dari sebuah use case. Nanti teman-teman akan bikin kurang lebih bentuknya beginilah. Kurang lebih bentuknya begini, tapi tidak sesimpel dan sesingkat ini sangat-sangat sederhana. Kalau gambaran use itu nanti akan detail sekali. Apalagi kalau sistem teman-teman ini dibikin satu use case. Kalau nanti sistem teman-teman dibikin satu use case itu akan panjang sekali dan akan banyak sekali. Ya.
Opsional, teman-teman apakah mau membuat dalam satu use case semua aktivitas di sistem atau dibagi per use case. Ada use case yang untuk pendaftaran, ada use case untuk pembayaran, itu juga boleh, silakan. Mau dibagi beberapa use case bisa, atau jadi satu use case juga bisa. Tapi kalau satu use case biasanya memang akan panjang sekali ya. Kurang lebih ini hanya sekedar gambaran diagram use case. Nanti teman-teman akan mempraktekkan membuat ini sesuai dengan projectnya masing-masing. Oke, berikutnya adalah aktor. Nah, kalau aktor dia digambarkan atau notasinya menggunakan stickman. Gambarnya menggunakan stickman. Aktor menggambarkan orang. Jadi orang ini adalah pengguna-pengguna yang terlibat. Seringkali aktor itu berupa orang. Ya, seringkali aktor itu berupa orang. Apakah harus orang? Tidak juga. Yang non orang pun juga bisa. Sistem itu berarti dia kan benda abstrak gitu ya. Sistem atau aplikasi itu kan benda abstrak, itu bukan orang. Itu juga bisa dijadikan sebagai aktor. Boleh jadi memang ada sistem, subsistem yang mereka jadi aktor, itu juga memungkinkan. Atau ada lagi waktu, misalkan itu ya. Waktu itu dia benda abstrak. Waktu itu benda abstrak, tapi bisa juga sebagai aktor. Jadi aktor itu tidak selalu bentuknya orang. Yang non orang pun juga bisa. Tapi seringkali aktor itu biasanya orang, ya. Aktor itu orang, ya. Kalaupun ada yang non orang, sangat jarang ditemukan, ya. Sangat jarang ditemukan. Aktor menggambarkan sebuah tugas atau peran dan bukannya posisi sebuah jabatan. Jadi maksudnya boleh jadi teman-teman, boleh jadi dalam sebuah sistem, ya, dalam sebuah sistem ada pengguna-pengguna yang punya beberapa jabatan, yang jabatannya beda-beda, Tapi sebenarnya secara peran di dalam sistem itu sama. Contoh, sistem perpustakaan, teman-teman. Sistem perpustakaan. Di sistem perpustakaan, penggunanya itu kan boleh jadi dari siswa, boleh jadi juga dari guru, atau boleh juga dari misalkan apalagi pustakawan. Ya, saya fokuskan di yang dua pertama ini, teman-teman. Mahasiswa atau siswa dengan guru atau dosen. Ini secara jabatan beda. Siswa dengan guru kan beda, mahasiswa dengan dosen kan beda secara jabatan. Secara jabatan itu beda. Tapi perannya di dalam sistem kan sama. Sama-sama orang yang akan meminjam. Kan guru juga bisa jadi meminjam di perpustakaan. Ketika dia meminjam di perpustakaan ya juga harus dicatat. Nggak bisa saya nanya ngambil buku saja gitu, nggak dicatat ya. Itu nggak boleh juga. Harus agak ketat. Perpustakaan itu ya harus mencatat ketika ada buku keluar atau masuk. Siapapun yang mengeluarkan, siapapun yang memasukkan, itu harus tercatat. Nah, dalam hal ini contohnya sistem peminjaman buku di perpustakaan, di mana di sana ada siswa atau guru, itu perannya sama. Perannya sama-sama orang yang meminjam. Maka kalau ini perannya sama, jadikan satu saja. Misalkan apa? Peminjam. Itu sudah bahasakan aja dengan peminjam. Jadi di sini aktornya atau penggunanya cukup satu saja, peminjam. Di sana boleh jadi peminjam itu adalah siswa atau guru gitu. Ini jangan sampai keliru ya. Saya sudah bolak-balik jelaskan ini, jangan sampai besok keliru gitu ya. Ya, saya tidak tahu pengguna teman-teman apakah benar atau tidak mendefinisikannya, karena sampai saat ini saya tidak mendapatkan tugas teman-teman. Jadi saya tidak bisa mereview apakah identifikasi penggunanya benar atau salah. Nanti ketika pas pembuatan use case kok keliru ya teman-teman harus ulangi untuk mendefinisikan ulang siapa penggunanya sebenarnya begitu. Lalu aktor memberi input atau menerima informasi dari sistem. Nah, inilah tugasnya aktor di dalam use case. Aktor itu pasti hanya ada dua aktivitas yang dilakukan di dalam sistem, menginput atau mengoutputkan. Menginput berarti dia memasukkan data atau mengolah data. Mengoutputkan berarti dia menampilkan datanya atau mendapatkan data pengguna, input data atau output data. Input itu berarti dia memasukkan ke dalam sistem, output berarti dia mendapatkan laporannya, mendapatkan informasinya. Itu. Aktor biasanya menggunakan kata benda. Ya, ini bedanya dengan use case.
Kalau use case tadi menggunakan kata kerja, kalau aktor menggunakan kata benda. Jadi tidak boleh aktor itu dinamakan dengan misalkan apa ya, daftar gitu ya, daftar itu nggak boleh, harusnya pendaftar. Ya, namanya adalah pendaftar, bukan daftar. Kalau daftar itu kan aktivitas, kata kerja itu nggak bisa dipakai untuk sebuah aktor. Kalau mau dijadikan aktor, ganti menjadi kata benda, pendaftar misalkan. Tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan di depan ya teman-teman. Aktor dengan aktor itu nggak boleh ketemu langsung, karena ketika aktor ketemu dengan aktor, ini namanya proses fisik. Proses fisik itu tidak terkait dengan sistem atau aplikasi, maka tidak perlu dibikin di dalam use case. Memang ada aktivitas untuk user ketemu user, tapi itu tidak perlu digambarkan di dalam use case. Use case hanya menggambarkan kebutuhan fungsional sistem. Yang non fungsional tidak perlu didefinisikan. Oke, ini contoh lagi aktor yang berupa sistem. Nah, jadi bisa saja aktor itu bukan orang, tapi aktor itu berupa benda abstrak, kayak sistem itu contohnya, sistem keuangan. Sistem keuangan itu kan aplikasi. Aplikasi kan bukan orang, itu benda yang abstrak. Sistem aplikasi itu benda abstrak, tapi bisa sebagai aktor. Waktu juga begitu, waktu juga benda, tapi benda abstrak. Ini pun juga bisa sebagai aktor. Nah, itu. Letakkan aktor utama pada pojok kiri atas dari diagram. Jadi teman-teman ketika mendefinisikan use case nanti, aktornya posisikan di paling kiri. Ya, aktornya diposisikan di paling kiri. Di kanan pun juga bisa, tapi harus di kanan dari use case. Tidak boleh di tengah-tengahnya use case. Kayak tadi loh teman-teman, kayak tadi kan posisinya si aktor ada di kiri tuh. Nah, memang penggambarannya begitu. Aktor taruh di kirinya use case. Atau di kanannya pun juga bisa, biasanya begini teman-teman, bedanya yang di kiri dengan yang kanan. Ini bukan aturan pasti, bukan aturan baku, tapi seringkali yang di kiri itu yang secara aktif melakukan aktivitas di sistem. Dia bisa jadi menginputkan data. Dia yang melakukan aktivitas itu, yang aktif. Kalau yang di sisi kanan, aktor yang ditempatkan di sisi kanan itu biasanya aktor pasif. Pasif itu maksudnya dia hanya sekedar menerima saja, menerima feedback atau menerima informasi dari sistem. Dia tidak melakukan langsung. Nah, itu biasanya bedanya begitu kalau yang di posisi kiri dengan kanan. Ya, ini bukan baku, tapi seringkali penggambaran yang dia memang melakukan langsung aktivitasnya secara aktif itu ya, posisinya ada di kiri. Yang kanan ini yang dia pasif. Nah, kemudian kita berlanjut ke relasi teman-teman. Ya, tadi sudah use case, kemudian aktor. Nah, sekarang relasi. Relasi itu ada beberapa teman-teman. Ya, relasi itu ada beberapa. Ada association, ada generalization. Bedanya apa? Kayak kita satu-satu. Association itu bukan menggambarkan aliran data atau informasi. Kalau aliran data nanti digambarkannya di DFD, bukan use case. Aliran data digambarkan di DFD, bukan use case. Use case itu tidak menggambarkan aliran data. Kayak tadi contohnya teman-teman, ada pengguna melakukan login gitu ya. Itu use case-nya, pengguna melakukan login. Nah, hubungan antara pengguna dengan melakukan login ini tidak perlu digambarkan ada data apa yang diinputkan di sana. Kita tidak berbicara input data di sana. Input data apa saja kita akan gambarkan di DFD. Oh, ketika kita melakukan login, user itu dia harus menginputkan username atau password. Nah, itu nanti digambarkannya di DFD aliran data, bukan di use case. Use case itu pokoknya hanya menggambarkan hubungannya saja. Oh, aktor ini dia melakukan login, itu saja sudah cukup. Association digunakan untuk menggambarkan bagaimana aktor terlibat dalam use case, ya, hubungan antara aktor dengan use case. Ada 4 jenis relasi yang timbul pada use case. Yang pertama, asosiasi antara aktor dan use case. Hubungan antara aktor dan use case ini yang sering kali terjadi, aktor dengan use case. Ada kalanya juga asosiasi antar use case. Use case berhubungan dengan use case, itu juga memungkinkan, ya. Itu juga memungkinkan. Ada use case berhubungan dengan use case. Ada lagi generalisasi atau penurunan atau pewarisan antar use case. Jadi use case itu bisa diturunkan ke use case yang lain.
Ya, mungkin bisa didetailkan lagi tuh. Ada use case, kemudian didetailkan lagi. Nah, itu namanya generalization. Ada lagi generalization atau turunan untuk aktor. Aktor ini bisa juga diturunkan. Contoh nih, contoh kayak tadi tuh, kalau kita berbicara sistem perpustakaan, ada aktor peminjam. Ada aktor peminjam. Aktor peminjam ini bisa digeneralisasi, bisa diturunkan menjadi siswa dan guru. Jadi bisa diturunkan siswa dan guru atau mahasiswa dan dosen. Nah, tapi sama-sama peminjam perannya sama di sistem, cuma dibedakan tuh ada siswa, ada guru. Nah, itu generalization namanya teman-teman. Bisa seperti itu untuk aktor. Asosiasi antara aktor dan use case. Ujung panah pada asosiasi antar aktor dan use case mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasikan aliran data. Sudah clear seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ini hanya menggambarkan hubungan. Ngapain? Siapa melakukan apa gitu maksudnya. Siapa melakukan apa? Aktor siapa melakukan aktivitas apa. Hanya itu saja. Tidak menggambarkan aliran datanya. Apa yang diinputkan di sana itu tidak perlu dijelaskan. Clear ini sudah. Sebaiknya gunakan garis tanpa panah untuk asosiasi antar aktor dan use case. Jadi ketika teman-teman ingin menggambarkan hubungan antar aktor dengan use case, itu pakai garis yang tidak berpanah. Seperti itu saja, cuma garis kosongan saja. Itu untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan use case. Asosiasi antara aktor dan use case yang menggunakan panah terbuka, ada panahnya ya. Ada panahnya itu untuk mengindikasikan bila aktor secara pasif dengan sistem. Itu biasanya ada yang di sisi kanan. Di sisi kanan ada aktor yang dia secara pasif hanya sekedar menerima saja. Hanya menerima feedback dari sistem saja, itu bisa digambarkan dengan panah. Apakah harus menggunakan panah? Tidak juga. Ini bukan mandatori. Jadi bentuk asosiasi itu bisa jadi garis tanpa panah, memang semuanya garis tanpa panah, atau dibedakan ada yang ada panahnya sama yang tidak ada panahnya. Bedanya itu kalau yang ada panahnya itu yang aktif, yang ada panahnya itu yang pasif. Ya. Tapi kalau teman-teman bingung membedakan ini pasif atau aktif, ya sudah, nggak usah kasih panah semua, itu nggak apa-apa sudah. Nggak usah dikasih panah semua. Jadi kok memang benar-benar garis saja sudah. Gitu. Itu nanti boleh gambarnya seperti itu. Kemudian asosiasi antara use case. Asosiasi antara use case. Nah, asosiasi antara use case ada dua macam teman-teman. Include dan extend. Ini saya contohkan yang include dulu. Include itu berarti ada use case lain yang dibutuhkan agar satu use case bisa berjalan. Atau ini namanya syarat teman-teman. Include itu untuk menggambarkan hubungan antar use case, di mana use case itu sebagai syarat agar use case lain bisa dilakukan. Contoh, ketika teman-teman akan melakukan login, itu kan harus ada data penggunanya dulu. Kita nggak mungkin bisa login kalau belum ada data pengguna. Maka use case login itu include ke mengelola data pengguna. Ada use case login, ada use case mengelola data pengguna. Ya, mengelola data pengguna. Ini berarti untuk bisa melakukan login, kalau kita pakai include gitu ya, untuk bisa melakukan login, maka harus ada data penggunanya dulu. Harus ada proses untuk mengelola data pengguna. Entah lewat daftarkah, entah lewat diinputkan langsungkah oleh petugas atau admin. Tapi yang pasti, use case login, dia nggak bisa dilakukan kalau tidak ada use case untuk pengelolaan penggunanya. Itu contoh. Jadi prasyarat istilahnya gitu ya, prasyarat. Contoh lagi, teman-teman akan melakukan pembayaran, ini kalau kita berbicara sistem marketplace. Teman-teman akan melakukan pembayaran produk. Pembayaran produk, ada use case pembayaran produk itu tidak bisa dilakukan sebelum teman-teman melakukan check out produknya. Jadi harus check out dulu, harus tahu dulu produk apa yang dibeli, itu baru bisa dibayar. Lah kalau belum di check out, terus apa yang mau dibayarkan? Berapa banyak totalnya itu kan kita nggak tahu. Nah, maka use case pembayaran produk itu perlu diinkludkan dari check out produk. Apa produk yang dibeli? Nah, itu contoh
gambaran include teman-teman. Pemanggilan use case oleh use case lain, contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program. Tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case. Nah ini teman-teman, ini yang membedakan dengan yang asosiasi tadi. Kalau yang asosiasi tadi teman-teman boleh pakai garis tanpa panah, tapi ini garis yang solid ya, bukan yang putus-putus. Ini kan garisnya putus-putus. Jadi yang asosiasi antara use case itu garisnya putus-putus. Asosiasi antar use case itu menggunakan garis yang putus-putus, dan ada dua, include sama extend. Ini kita berbicara yang include dulu. Garisnya putus-putus dan ada panahnya, jadi nggak boleh kalau nggak pakai panah. Memang aturannya begitu, ada panahnya. Panah ini mengarah pada use case yang membutuhkan satu use case lain ya. Use case ini, panah ini mengarah pada use case yang akan mengincludekan, bukan mengarah pada use case yang diincludekan. Ini teman-teman bisa difahami ya. Ada use case yang mengincludekan, berarti mengincludekan artinya yang membutuhkan use case lain. Ada use case yang diincludekan, berarti use case yang nanti akan dipanggil atau dipakai atau sebagai syarat untuk use case lain. Nah, panah itu teman-teman mengarah pada use case yang mengincludekan. Contoh, kita langsung ke contoh di sini aja nih. Ada nasabah melakukan pembukaan rekening. Untuk bisa melakukan pembukaan rekening, sebelum ini arahnya ternyata ke samping ya, jadi agak membingungkan. Jadi begini teman-teman, maksudnya nasabah untuk bisa melakukan buka rekening itu perlu mengincludekan atau perlu melakukan dulu pencatatan data pribadi. Nggak mungkin teman-teman bisa bikin rekening kalau data teman-teman tidak terrecord di bank. Maka biasanya ketika teman-teman akan membuka rekening, teman-teman diminta mengisi data diri dulu. Nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, nomor telepon, email, dan seterusnya. Itu data diri teman-teman. Diinputkan dulu, baru bisa buka rekening. Jadi proses buka rekening itu tidak bisa dilakukan sebelum mencatat data pribadi. Itu. Ada lagi nih contohnya. Ini yang di sampingnya adalah sistem untuk semacam kursus online ya. Semacam kursus online atau LMS ya. LMS. Ini sistem LMS. Ada use case register for course, daftar kursus. Ada maintain kurikulum, mengelola kurikulum. Untuk bisa melakukan pendaftaran kursus atau untuk bisa melakukan pengelolaan kurikulum, membuat kurikulum, ada include use case login. Berarti daftar kursus tidak bisa dilakukan sebelum teman-teman melakukan login. Login harus dilakukan dulu baru bisa daftar kursus gitu maksudnya. Itu contoh hubungan antar use case. Jadi untuk bisa melakukan daftar kursus harus membutuhkan use case lain. Dalam contoh ini adalah login. Kalau belum login, maka belum bisa melakukan pendaftaran kursus. Nah, ini asosiasi antar use case. Ini contoh lagi use case yang include. Ada sistem peminjaman buku. Ini contoh yang perpustakaan. Ada aktornya anggota dan pustakawan. Anggota ini melakukan peminjaman buku. Untuk bisa melakukan peminjaman buku, harus tahu dulu status pinjamannya. Apakah dia posisinya lagi minjam atau enggak? Karena berarti aturan bisnisnya di sini anggota tidak bisa meminjam kalau masih ada buku yang dipinjam gitu maksudnya. Kalau dia masih minjem buku, itu harus dikembalikan dulu baru bisa minjem lagi. Nah, maka ketika anggota akan melakukan peminjaman buku, sistem perlu mengecek dulu apakah status pinjamannya dia mungkin kosong atau dalam proses pinjam. Nah, kalau dalam proses pinjam tidak bisa melakukan peminjaman. Kalau kosong atau dia nggak minjam buku, maka baru bisa melakukan peminjaman buku. Nah, itu contohnya. Itu di sistem nanti begitu, akan dicek tuh si X gitu ya, X akan minjam buku pemrograman komputer. Nanti dia aplikasinya akan ngecek dulu, oh X ini kamu sekarang sedang minjam buku ini nih, silakan kembalikan dulu bukunya untuk bisa melakukan peminjaman buku dengan judul pemrograman komputer misalnya gitu ya.
itu sistem nanti akan melakukan itu. Nah, ini gambaran use case itu akan dibikin ke sistemnya nanti begitu. Validasi sebelum melakukan peminjaman harus dicek dulu bahwa statusnya memang sedang tidak pinjam. Itu keperluannya kita menggambar use case. Kemudian lagi asosiasi antar use case yang kedua extend. Nah, kalau tadi include, sekarang extend. Extend itu adalah perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. Maksudnya adalah ada proses lain yang dilakukan oleh sistem. Ada proses lain yang dilakukan oleh sistem ketika satu use case dia syaratnya terpenuhi. Tapi di sini teman-teman ada catatan, extend itu kalau bisa seminim mungkin. Jadi teman-teman bahkan tidak punya extend pun juga tidak apa-apa. Dalam use case nggak punya extend pun juga tidak apa-apa. Sesuai dengan kebutuhan sistemnya saja. Tapi ada pun juga boleh. Cuma ada catatannya, kalau bisa jangan kebanyakan. Semakin banyak teman-teman bikin extend di sana, maka prosesnya akan semakin kompleks dan tidak fokus. Ya, tidak fokus. Itu satu hal yang memang harus kita hindari, kurangi extendnya. Tanda panah terbuka harus terarah ke parent atau base use case-nya, mengarah pada use case yang mengextend. Oke. Cara menggambarnya, kalau yang extend itu secara vertikal. Oke, tadi saya lupa menyampaikan. Kalau yang include, gambarnya itu nyamping, horizontal. Teman-teman bisa lihat tuh. Yang include itu dia arahnya nyamping semua. Ini nyamping, sana juga nyamping, horizontal. Ya, itu yang include. Jadi include itu cara gambarnya ke samping. Kalau yang extend, cara gambarnya itu vertikal. Boleh ke atas, boleh ke bawah. Ya, teman-teman boleh gambarkan untuk use case yang extend itu ke atas atau ke bawah. Arahnya vertikal. Oke, kemudian, nah ini contohnya ya. Contoh untuk yang tadi itu, ini saya belum jelaskan yang contoh ini ya. Nasabah ketika membuka rekening, secara otomatis juga sistem akan membuka deposito. Jadi kalau teman-teman bikin rekening di bank, ya, kalau teman bikin rekening di bank itu juga secara otomatis akan dibuatkan depositonya. Jadi teman-teman punya rekening dan punya deposito gitu maksudnya. Itu secara otomatis akan di-generate oleh sistem. Teman-teman hanya cukup membuka rekening saja. Teman-teman hanya perlu melakukan aktivitas membuka rekening. Nah, nanti di sistem dia akan mengenerate proses lain, yaitu membuka deposito secara otomatis. Ya, secara otomatis. Contoh yang lain, ya ini di proses pengembalian buku ada aktor anggota dan pustakawan. Anggota mengembalikan buku. Pada saat mengembalikan buku, ada extend hitung denda. Maksudnya ketika teman-teman mengembalikan buku, maka sistem akan mengecek apakah teman-teman kena denda atau enggak. Kadang-kala kan kalau kita mengembalikan lewat dari tanggal yang seharusnya ada denda. Kalau tidak melewati maka tidak kena denda. Nah, kena denda atau tidak itu berhubungan dengan use case lain. Ada use case namanya hitung denda. Nah, ini contoh extend. Jadi extend itu adalah menjalankan use case lain atau aktivitas lain secara otomatis ketika satu use case terpenuhi. Nah, ini juga nanti di sistem akan tergambar begitu tuh, ketika teman-teman mengembalikan buku gitu ya, bukunya dikasih ke pustakawan terus di-scan. Kan biasanya kalau perpustakaan pakainya scan barcode itu, scan barcode di bukunya, di-scan gitu ya, kemudian terdeteksi bahwa yang pinjam adalah si X ya. Oh, X ini yang pinjam nih, dia minjemnya sekarang tanggal 15, dia minjemnya tanggal 1 nih, tanggal 1 September. Kemudian durasi peminjaman adalah 5 hari. Sekarang tanggal 15, maka pasti akan ada denda di sana. Sistem juga akan tahu kamu minjemnya tanggal 1, sekarang tanggal 15. Nah, padahal untuk peminjaman ini cukup maksimal 5 hari. Kamu kena denda. Dendanya seberapa ya tinggal dihitung saja. Per keterlambatan per harinya berapa. Itu tinggal dihitung saja di sistemnya. Katakanlah per harinya 1000 gitu ya. 1000, dia berarti terlambatnya 10 hari. 10 hari berarti 10.000, dia kena denda 10.000. Itu misalkan. Di aplikasi nanti akan begitu juga. Di aplikasi juga akan begitu, akan menghitung denda ya.
Nah, kemudian berikutnya adalah generalisasi atau turunan ya. Generalisasi ya, digambarkan dengan sebuah garis panah tertutup. Kalau tadi terbuka ya, panahnya semuanya terbuka. Kalau yang generalisasi itu tertutup pada salah satu ujung yang menunjukkan lebih umum. Oke, gambarkan generalisasi antara use case secara vertikal ya, secara vertikal dengan inheriting use case di bawah base atau parent. Jadi boleh sebenarnya ya, boleh ke bawah boleh ke atas sih ya, walaupun sama-sama vertikal ya, ke bawah atau ke atas ya, boleh sih, boleh. Cuma memang orang biasanya akan lebih memahami yang namanya turunan itu pasti ke bawah gitu, maksudnya itu loh. Yang namanya turunan itu pasti ke bawah, nggak ke atas. Walaupun ke atas juga boleh itu, bukan nggak boleh, boleh saja. Yang penting kan vertikal gitu. Yang penting kan vertikal. Ke atas juga boleh, tapi akan sulit difahami karena orang ketika memahami turunan itu ke bawah, bukan ke atas. Generalisasi dipakai ketika ada sebuah keadaan lain atau perlu ada perlakuan khusus ya. Jadi memang ada satu kondisi yang ini turunan atau kondisi lain dari kondisi tersebut. Nanti kita ke contoh aja, mungkin saya agak sulit menjelaskan dengan kata-kata ya. Nah, dengan gambar mungkin akan lebih mudah ini. Ini contohnya nih, contohnya ya. Contohnya seperti ini saja ya. Teman-teman mungkin juga akan bingung memahami kalau dengan kata-kata, atau malah dari awal sudah bingung semua gitu. Ya. Oke, ya. Ini gambaran untuk generalisasi. Ada aplikasi untuk manajemen proyek. Ini aplikasi manajemen proyek ya. Ada aplikasi manajemen proyek. Di sana ada aktornya manajer proyek, ada printer, ada web server. Di sini yang orang hanya manajer proyek. Printer dan web server dia non orang, dia benda, tapi bisa dijadikan sebagai aktor karena memang dia terkait gitu ya. Aktor manajer proyek dia melakukan publikasi status. Ketika mau melakukan publikasi status, jadi ketika si manajer dia ngasih tahu nih bahwa proyeknya sudah selesai, katakanlah begitu ya, proyeknya sudah selesai, maka secara otomatis juga akan ada use case, yaitu menghasilkan laporan. Jadi laporannya dicetak, kemudian di halaman webnya juga akan ditampilkan statusnya. Dia publish nih misalkan di halamannya manajer proyek, dia ada perubahan status, proyek ini selesai gitu ya, close gitu ya. Project close, dia akan mengubah statusnya. Maka setelah dia melakukan perubahan status, di webnya akan ada notifikasi ke semua timnya, ke semua tim proyeknya, bahwa proyek ini sudah dinyatakan close oleh manajer proyek. Nah, itu juga bisa begitu. Atau juga sekaligus ada muncul laporan. Begitu dipublish statusnya close, langsung printernya nyetak laporan. Ini loh proyekmu, dia berjalan sekian bulan, aktivitasnya ini dikerjakan oleh orang-orang ini. Itu juga bisa. Ini gambaran generalisasi. Contoh lain, ya, contoh lain. Ini generalisasi yang antar aktor. Kalau tadi generalisasi antar use case, kalau ini generalisasi antar aktor. Contoh yang di sini adalah ini adalah aplikasi untuk seminar online ya, entah seminar nasional kah, Semnas online begitu. Ini biasanya untuk research ya. Ada siswa yang punya penelitian, kemudian penelitiannya kan akan diuji tuh dalam sebuah seminar, biasanya begitu. Tapi ketika si peneliti ini dia mau diseminarkan hasil penelitiannya, itu kan harus daftar dulu dengan sekian biayanya. Kemudian nanti kalau di ACC baru akan terbit jurnal ya. Kalau di seminar biasanya outputnya adalah jurnal. Nah, di sini contohnya untuk enrollment student, pendaftaran student untuk diikutkan di seminar, ada dua nih kategorinya student. Ada student yang biasa sama ada international student. Mungkin beda. Biasanya memang harganya beda teman-teman. Ketika teman-teman mau ikut seminar, seminar riset, kalau kita berbicara yang seminar nasional saja ya, yang Indonesia, untuk student yang dari Indonesia itu lebih murah daripada student dari luar. Ada seminar katakanlah
Politeknik LP3I itu kan kalau Politeknik sudah bisa tuh, tapi kalau LP3I College itu belum bisa. Karena harus diterbitkan oleh lembaga yang memang akui secara kementerian. Dalam hal ini kalau Politeknik kan sudah diakui tuh, memang masuk di kementerian kan gitu. Politeknik misalkan ngadakan seminar nasional yang di sana temanya adalah untuk AI misalnya, tema AI, sehingga penelitian-penelitian yang diseminarkan di sana semuanya temanya tema AI. Kemudian ada ada mahasiswa yang ingin diseminarkan hasil risetnya. Biasanya kalau begini ada perbedaan harga. Yang mahasiswa Indonesia harganya katakanlah 1 juta, yang mahasiswa internasional itu harganya 5 juta. Itu kadang-kadang memang berbeda. Nah, ini bisa teman-teman generalisasi, diturunkan lagi bahwa student itu nggak cuma student loh, ada student internasional sama student yang biasa gitu. Yang student biasa ya harganya yang biasa. Kalau internasional dia lebih mahal lagi, atau ada kriteria khusus atau ada data-data tersendiri kalau dia internasional. Nah, ini bisa dibedakan seperti itu. Kemudian ini contoh lagi nih, ini contoh yang generalisasi antar aktor. Di sana ada pasien. Nah, ini aplikasi untuk antrian di rumah sakit. Aplikasi antrian rumah sakit. Ketika teman-teman mau periksa kan harus mendaftar dulu. Sekarang kan pendaftaran pasien gampang banget lewat aplikasi, nggak harus datang ke rumah sakit. Teman-teman bisa daftar lewat aplikasi, nanti ke rumah sakit hanya tinggal ngambil berkas, atau bahkan sekarang juga berkasnya sudah otomatis, itu sudah digital gitu. Terus masuk ke ruang periksa. Enak sekali sekarang mau periksa ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, ini contohnya teman-teman. Ketika ada pasien yang akan melakukan periksa, itu kan diturunkan. Ada pasien lama dan ada pasien baru. Perlakuannya akan berbeda. Pasien baru mereka harus membuat pendaftaran dulu. Pendaftaran pasien, memasukkan data diri gitu maksudnya. Memasukkan data diri untuk pasien baru. Pasien lama tidak perlu daftar. Pasien lama tinggal masukkan saja nomor RM, nomor rekam medisnya. Masukkanlah nomor rekam medis dia dan langsung akan terbaca oleh sistem. Oke, ini yang daftar si A gitu ya. Si A dia mau daftar ke poli umum tanggal sekian jam sekian. Itu bisa langsung terdeteksi kalau dia pasien lama. Kalau pasien baru dia harus daftar dulu. Dan itu perbedaan antara aktor yang dia pasien lama sama pasien baru. Ini contoh generalisasi. Jadi generalisasi itu untuk menurunkan aktor. Ini dalam contoh yang aktor ya. Aktor diturunkan lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Yang masing-masing ini dia punya perbedaan aktivitas di dalam sistem. Seperti itu. Kemudian ada lagi boundary. Nah, ini notasi yang keempat ya, notasi yang keempat, boundary. Digambarkan dengan kotak di sekitar use case. Jadi use case itu semuanya ada di dalam suatu kotak. Kotak ini disebut dengan boundary, batasan, lingkup dari sistem. Sehingga yang di luar dari kotak dia di luar dari sistem, tidak terkait dengan sistem itu maksudnya. Mungkin subsistem lain ya. Jadi boundary ini adalah untuk membatasi aktivitas apa saja yang ada di dalam sistem tersebut. Contoh nih, ada ini aplikasi untuk pembelian ya. Sebentar. Oke, ini sepertinya model pembelian kursus ya. Ini model pembelian kursus. Jadi ada customer, dia mencari kursusnya apa, kemudian melakukan pemesanan. Ya, melakukan pemesanan. Nah, di sini untuk proses pemesanan itu di boundary release 1. Di boundary release 1 ada search for item sama place order, itu berarti sistem untuk pemesanannya. Lalu ada release 2. Boundary yang release 2 itu adalah sistem yang lebih luas lagi, mencakup pemesanan dan layanan. Ada layanan customer support ya di sana. Layanan customer support. Kemudian ada boundary system yang rilis 3. Dia submit text, berarti tidak terkait dengan pemesanan. Ya, ada pajak yang harus dibayarkan,
bisa jadi terkait dengan proses pemesanan, bisa jadi juga tidak. Tapi kalau melihat gambaran ini berarti dia tidak terkait dengan pemesanan, dia di luar dari boundary sistem pemesanannya. Itu fungsi boundary. Boundary itu untuk membatasi aktivitas apa saja yang akan dilakukan di dalam sistem. Oke, seperti itu teman-teman. Ini sudah selesai. Ada pertanyaan? Mau nanya nggak? Paham atau tidak? Paham dengan use case? Bisa dipahami use case-nya? Bisa Pak, lumayan. Nah, oke, kalau bisa saya pengen ngetes teman-teman. Saya pengen ngetes teman-teman. Ini ada gambaran studi kasus untuk sebuah aplikasi penjualan barang elektronik. Yang pertama yang mau saya tanyakan ke teman-teman, nanti teman-teman silakan pahami dari gambaran sistemnya. Pertanyaan pertama saya, siapa saja aktornya? Siapa saja aktornya? Kemudian ada use case apa saja? Sudah dua pertanyaan ini, coba teman-teman bisa identifikasi dari gambaran dari sistem ini. Ini bukan untuk tugas. Ini tidak untuk tugas. Tugasnya itu ya project teman-teman. Bukan ini. Project teman-teman lah yang jadi tugas. Ini hanya untuk pelatihan saja. Coba teman-teman identifikasi, analisis dari cerita sistem penjualan ini, identifikasi penggunanya siapa, atau sorry, kita karena konteksnya adalah use case, aktornya siapa? Aktornya siapa saja, kemudian use case-nya apa saja? Coba teman-teman bisa nggak mendefinisikan? Masih cukup sekitar 10 menit ini. Tersisa 10 menit lagi, teman-teman saya minta untuk mengidentifikasi nih dari sistem penjualan ini. Coba. Aktornya pelanggan. Guys, lagi nyalain deh. Kami analisis. Masih menganalisa. Aktornya ya pelanggan. Gimana nanti? Faktur tuh kepala bagian penjualan aktor jual. Kepala bagian penjualan sama kepala pelanggan. Kepala bagian itu. Dan harus faktur ini apa ya? Baik, fakturnya apa? Barat dari Tuhan. Kejadian kecil, buat anjir. Kalau kan gitu, dari rumah dari itu pakai gantian.
lihat ini. Go. Fit. Hai dong. Oke, teman-teman sudah ketemu siapa saja penggunanya? Gas, pengguna. Pelanggan. Oke, unmute ya. Penjual atau penjual. Satu. Aktornya siapa? Aktornya. Pembeli. Pelanggan. Pelanggan. Oke, satu aktor pelanggan. Kemudian Kepala bagian penjualan. bagian penjualan. Oke, terus pelanggan, penjualan, kemudian Waktu nggak sih? Waktu. Waktu tuh kan ada setiap akhir bulan bagian penjualan buat laporan penjualan. Kan aktor. Aktor kan waktu bisa. Coba. sudah? Hanya dua saja aktornya? Sudah. Yakin? Yakin? Ayo, yang detail coba. Coba memahaminya lebih detail lagi. Itu masih ada sisa tuh. Aktornya ini dua memang sudah Izin tambahan. Pak, izin Pak. Aktornya ini karyawan PT Pak. Karyawan PT. Iya. Karyawan PT. Bagian penjualan juga karyawan maksudnya. Bedanya apa karyawan dengan bagian penjualan? Karyawan itu di sini apa bedanya dengan yang bagian penjualan? Apa bedanya dengan yang lain? Karyawan itu menyeluruh Pak. Menyeluruh. Perannya dia apa? Bagian penjualan ya. Bagian penjualan itu yang dia apa itu melayani penjualannya, yang mengurusi penjualannya. Nah, karyawan di sini role-nya apa? Ini untuk yang pembuatan kwitansi, terus pembuatan laporan kan masih dijalankan oleh karyawan Pak. Karyawan atau penjualan? Ini kan yang membuatkan kwitansi bagian penjualan itu yang nomor 2. Bagian penjualan dibuat oke. Maka pelanggan mengirimkan pembayaran yang kemudian oleh bagian penjualan dibuatkan kwitansi. Berarti kan yang membuatkan kwitansi itu bagian penjualan, bukan karyawan. Makanya saya tanya, karyawan di sini perannya apa? Apakah karyawan ini juga bagian dari sistem? Bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Kita lihat dulu perannya apa. Coba Mas bisa menjelaskan nggak perannya apa di sistem karyawannya? Sebentar Pak, sebentar. Oke, dari cabang lain juga boleh. Cabang lain juga semuanya sepakat bahwa hanya ada 2 aktor saja. Dan juga tadi ada tambahan dari Bengkulu karyawan. Apakah juga setuju bahwa karyawan termasuk aktor? Ini Pak, menurut pemahaman saya,
kan karyawan tadi kan di atasnya semua transaksi di perusahaan masih dilakukan secara manual, Pak. Terus Nah, jadi saya pikir karyawan tuh masih melayani dengan tenaganya, Pak, tenaganya sendiri. betul, betul. Bagian penjualan kan juga bisa disebut dengan karyawan masih Ya. dengan tenaganya sendiri kan gitu. Nah, kan setiap karyawan tuh menurut saya kan ada tugasnya masing-masing. Betul, betul. Nah itu yang mau saya tanyakan Mas, perannya apa gitu? Tugasnya apa? Tugasnya apa? Tugasnya ini selain membantu penjualan juga membantu saling bahu membahu, Pak. Waduh. Oh iya iya iya. Ya benar sih perusahaan memang harusnya begitu, tapi biasanya ada peran sendiri-sendiri kalau di perusahaan enggak. Kamu nanti tuh saya jadikan karyawan, kamu saya hire, tapi nanti tugasmu punya bantu-bantu yang lagi perlu aja lah. Kamu butuh di penjualan jadi penjualan lah. Kamu di keuangan jadi uang lah, kan nggak mungkin begitu perusahaan. Kan bisnis. Itu dia nggak bisa saya nanya asal ngasih kerjaan ke orang, harus jelas, clear. Walaupun juga pada realisasinya teman-teman misalkan ini sebagai bagian penjualan, bagian keuangan lagi ribet, ya bisa juga bantu gitu maksudnya itu. Itu iya benar. Tapi maksudnya secara di perusahaan itu nggak begitu gitu. Ya. Nah kira-kira karyawan itu apakah ada peran khusus di dalam sistem penjualan ini? Kalau memang ada, apa? Nah kalau memang benar perannya, ya bisa karyawan itu jadi dimasukkan. Berarti kita berbicara karyawan ini secara global, bukan hanya bagian penjualan gitu loh. Ada nggak kira-kira peran secara khusus di sistem si karyawan? Ada nggak sih? Oke, cabang lain juga boleh. Kita baru mengidentifikasi yang aktor, belum ke use case. Semuanya sepakat? Aktornya hanya ada 2. Hanya ada 2, benar? Aman guys, 2 doang. Saya boleh bertambah, Pak? Supplier barang seperti itu mungkin. Supplier barang, benar? Iya. Boleh. Supplier barang boleh. Ada lagi nggak? Sudah ketemu nih, ada pelanggan, ada bagian penjualan, ada supplier. Ini walaupun tidak terdefinisi di sini supplier gitu ya. Berarti yang teman-teman sudah bayar ini udah lebih luas lagi, bahwa memang dalam sebuah penjualan pasti ada supplier, kan nggak mungkin ada barang kalau nggak ada suppliernya gitu. Maka supplier bisa juga sebagai aktor gitu. Benar. Terus apa lagi? Ada lagi nggak Surabaya? Cukup. Tambahnya ya. Seperti sales mungkin. Sales itu bagian penjualan sama. Oh sama. Ya. Sama. Mungkin gitu. Nambah satu saja ya, yang supplier ya. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain dari cabang lain mau menambahkan? Operasional, Pak. Operasional administrasi maksudnya gitu. Ya, Pak, Admin ya, boleh admin juga boleh dimasukkan. Nah ini kan clear gitu loh, maksudnya kalau kita mendefinisikan aktor ini harus clear perannya dia apa ya. Kalau admin boleh, benar, dia yang mengurusi kaitannya dengan administrasi gitu ya, atau bagian operasional juga enggak apa-apa, boleh. Oke, yang terlewat teman-teman, padahal jelas di sana tapi teman-teman tidak menyebutkan aktornya. Di paling bawah itu jelas kepala bagian penjualan, dia juga aktor sendiri. Perannya dia adalah menerima laporan. Jadi bagian penjualan dengan kepala bagian penjualan itu 2 aktor yang berbeda. Kenapa kok beda ya? Karena perannya beda. Bagian penjualan yang dia melakukan atau melayani penjualan, kepala bagian penjualan yang dia menerima laporan penjualannya, kan perannya dia beda di dalam sistem. Maka itu dibedakan aktornya. Oke, nah use case terakhir deh, ini
Kita sebenarnya sudah melewati ini, nggak apa-apa. Terakhir, coba sebutkan 3 saja. 3 saja use case-nya. Coba 3 use case saja. Habis itu kita tutup. 3 use case apa saja teman-teman? Satu, Pemesanan barang, Pak. pemesanan barang, benar. Pembuatan kwitansi. Pembuatan kwitansi, benar. Pembuatan laporan. Pembuatan laporan. Laporan apa, Mas? Laporan apa? Itu laporan pengiriman, Pak. Penjualan dan pengiriman. Oke, benar. Oke, benar. Nah, itu use case-nya teman-teman ya. Kita sudah bisa mendefinisikan beberapa use case. Nah, ini akan lebih detail lagi kalau teman-teman nanti breakdown tuh dari setiap proses bisnis akan ada use case yang lain. Nah, yang penting teman-teman tahu dulu ya untuk identifikasi aktor dan use case. Nanti baru kita ke gambar. Untuk tugasnya teman-teman, silakan lakukan instalasi aplikasi namanya Star UML. Kita akan menggunakan aplikasi namanya Star UML. Ini aplikasi yang akan terus kita pakai. Ya, kita akan terus menggunakan aplikasi ini. Star UML itu aplikasi yang kita pakai untuk membuat use case diagram, DFD diagram, kemudian ERD diagram sampai akhir mungkin kita akan pakainya Star UML. Nanti teman-teman boleh search ya atau saya tunjukkan ya. Ini biar teman-teman nanti bisa explore. Nah, teman-teman nanti bisa explore untuk aplikasinya. Sebenarnya ada versi yang offline dan ada versi yang online. Ya, kita bisa pakai online, bisa pakai offline. Cuma nek online kan teman-teman harus ready koneksi internet. Nah, nek mau diinstal silakan ya. Ada versi downloadnya. Teman-teman tinggal install saja. Ini nanti masuk saja ke staruml.io. staruml.io. Teman-teman tinggal download saja sesuai dengan versi. Kalau Windows di sana biasanya menggunakan Windows ya. Download for Windows x86 atau x64 sesuai dengan arsitektur Windows-nya. Ini kalau contoh saya karena saya menggunakan macOS di sana ya sama sih. For macOS yang Intel x86 sama Apple ARM64 sama lah. Nanti tinggal sesuaikan saja dengan komputer masing-masing ya. Komputer masing-masing itu menggunakan Windows yang 32 bit atau 64 bit. Silakan diinstal. Pertemuan besok akan kita praktekkan membuat use case. Saya praktek sesuai dengan studi kasus yang tadi, teman-teman praktek menggunakan projectnya masing-masing begitu. Oke, jadi tugasnya hanya perlu melakukan instalasi Star UML agar besok bisa langsung kita praktekkan. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan nggak? Belum ada? Oke, kalau Pak mau nanya Pak. silakan. Minggu depan bikin apa Pak? Use case diagram yang kita pelajari hari ini. Use case diagram yang kita pelajari hari ini. Teman-teman kan tadi sudah saya jelaskan teorinya. Besok prakteknya membuat use case. Jelas? Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Cukup? Sudah cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup, kita akhiri teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.